Berjumpa kembali dengan Putri dalam pelajaran PPKN. Untuk kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka untuk kali ini kita akan mulai belajar lagi. Silahkan kalian siapkan buku dan alat tulis. Baiklah anak, kita akan mempelajari materi baru, yaitu Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kompetensi dasarnya adalah memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajarannya adalah memahami hakikat teori kedaulatan rakyat, menganalisis bentuk kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengertian kedaulatan. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedaulatan rakyat berarti juga pemerintah mendapat mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung adalah rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian suara untuk membahas serta mengesahkan undang-undang. Sedangkan demokrasi perwakilan, rakyat memilih warga lainnya sebagai wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Jenis kedaulatan. Menurut Jean Bodin, ada dua jenis kedaulatan, yaitu kedaulatan ke dalam adalah negara bebas mengatur pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan dengan negara lain. Kedaulatan keluar, negara bebas mengadakan kerjasama dengan negara lain. Kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, yaitu asli, permanen, tunggal, tidak terbatas. Asli artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Permanen artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti. Tunggal artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Tidak terbatas artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Macam-macam teori kedaulatan. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan yang tertinggi dari Tuhan. Pelopornya adalah Agustinus, Thomas Aquino, F. Hegel, dan F. J. Stahl. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Kekuasaan negara menurut teori ini terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Raja merupakan bayangan dari Tuhan. Rakyat harus rela menyerahkan hak asasinya dan kekuasaannya secara mutlak kepada raja. Pelopor dari teori kedaulatan raja adalah Niccolo Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes, dan Hegel. 3. Teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat yaitu teori yang mengatakan bahwa kekuasaan suatu negara berada di tangan rakyat. Pelopor teori kedaulatan rakyat adalah J.J. Rousseau, Montesquieu, dan John Locke. J.J. Rousseau berpendapat bahwa negara dibentuk oleh kemauan rakyat secara sukarela. Kemauan rakyat untuk membentuk negara itu disebut kontrak sosial.
Sedangkan Montesquieu berpendapat bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak terpusat pada seseorang, kekuasaan dalam suatu negara dibagi menjadi 3 kekuasaan atau yang disebut dengan trias politika. Yang pertama kekuasaan legislatif, kedua kekuasaan eksekutif, ketiga kekuasaan yudikatif. Sedangkan menurut John Locke berpendapat bahwa manusia mempunyai hak pokok, yaitu hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik. Selain itu, John Locke juga mengajarkan asas-asas terbentuknya negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pactum Unionis, yaitu perjanjian antar individu untuk membentuk suatu negara. Yang kedua, Pactum Subjectionis, yaitu perjanjian antar individu dan wadah atau negara untuk memberi kewenangan atau mandat kepada negara berdasarkan konstitusi atau undang-undang. 4. Teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Jadi, kekuasaan negara ialah kedaulatan negara yang timbul bersamaan dengan berdirinya negara. Teori ini dianggap sebagai sebuah ajaran yang paling absolut sejak zaman Plato hingga Hilder. Pelopornya adalah Paul Laban, George Jenlik, dan Hegel. 5. Teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum yaitu kekuasaan tertinggi dalam negara terletak pada hukum. Berdasarkan pemikiran teori ini, hukum membimbing kekuasaan pemerintah. Yang dimaksud dengan hukum menurut teori ini ialah hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis, atau yang biasa disebut dengan konvensi. Pelopornya adalah Immanuel Kant, H. Cramble, dan Leon Dubuit. Demikian anak-anak penjelasan dari Putri. Ini ada tugas, yaitu tugas mandiri 3.1. Itu kalian nanti bisa buka buku paket halaman 59. Setelah kalian memperhatikan penjelasan Putri tadi dan membaca materi dalam buku paket halaman 53 sampai dengan 59 dan sumber belajar lain tentang hakikat kedaulatan, tulislah apa yang sudah kalian ketahui ke dalam buku tugas. Setelah itu kalian foto dan dikirim ke link yang ada di layar ini. Demikianlah anak-anak untuk materi kali ini. Terima kasih.